Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sofia dengan NIM 23111-216 dari Pendidikan Biologi 1 ingin mempresentasikan tugas hormon pada tumbuhan untuk mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Bapak Amin Nur Rahman, SPD MSI. Hormon berasal dari salah satu kosakata bahasa Yunani, yakni hormein, yang berarti menggerakkan. Ada pula yang mengartikan hormon sebagai chemical messenger atau pembawa pesan kimia. Hormon merupakan senyawa organik yang diproduksi oleh suatu bagian tubuh dalam konsentrasi kecil dan diangkut ke bagian lain yang nantinya dapat mempengaruhi sel ataupun organ target sebagai bentuk dari respon fisiologis. Ciri-ciri hormon. Yang pertama, merupakan senyawa organik hasil biosintesis tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, dapat ditranslokasikan ke bagian tumbuhan yang lain. Yang ketiga, tempat pembuat dan tempat bekerjanya berbeda. Yang keempat, aktif dalam konsentrasi yang rendah. Hormon mempengaruhi dan mengontrol perkembangan tumbuhan. Hormon memiliki fungsi untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan. Hormon tumbuhan atau fitohormon dapat mempengaruhi laju pertumbuhan pada suatu bagian tertentu pada tumbuhan. Pada konsentrasi rendah, hormon tumbuhan dapat menimbulkan efek fisiologis. Efek fisiologis tersebut muncul akibat adanya proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Hormon berperan sebagai regulator pertumbuhan yang sangat esensial. Ahli botani telah menemukan 5 jenis hormon pada tumbuhan, yakni hormon auksin, hormon sitokinin, hormon giberelin, asam absitat, dan hormon etilen. Menurut Kerja et al. 2004, auksin, sitokinin, giberelin, dan etilen merupakan aktivator pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan asam absitat merupakan inhibitor pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, hormon auksin. Hormon auksin adalah salah satu zat pengatur tumbuhan yang dapat membantu mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hormon auksin dapat ditemukan pada daerah meristematik seperti ujung batang, ujung akar, kuncup bunga, atau pada saat pembentukan bunga dan di embrio biji. Hormon auksin mempengaruhi pertumbuhan berdiferensiasi dan percabangan pada akar. Dapat dilihat pada gambar jika cahaya terdapat di atas tumbuhan, maka batang tumbuhan akan tumbuh ke atas. Sedangkan jika cahaya terdapat di samping, maka batang akan mengikuti arah kemana cahaya menuju. Berikut adalah mekanisme pertumbuhan sel yang dipengaruhi oleh hormon auksin. Hormon auksin menginisiasi pertumbuhan sel dengan cara mempengaruhi pengendoran atau pelenturan dinding sel. Hormon auksin memacu protein tertentu yang ada di membran plasma sel tumbuhan untuk memompa ion H+ ke dinding sel. Ion H+ ini mengaktifkan enzim tertentu, sehingga sel tumbuhan kemudian dapat memanjang akibat air yang masuk secara osmosis. Setelah pemanjangan ini, sel terus tumbuh dan mensintesis kembali material dinding sel dan sitoplasma. 2. Hormon sitokinin. Hormon sitokinin adalah senyawa yang memiliki struktur seperti adenin yang mampu memacu terjadinya pembelahan sel, pertumbuhan tunas, dan pembentukan daun. Hormon sitokinin terdapat pada embrio, akar, dan buah. Sitokinin biasanya akan berpindah dari akar ke organ lainnya pada tanaman. Sitokinin ini memiliki rantai samping yang kaya akan karbon dan hidrogen.
punca. Bagian ini merupakan sumber sel-sel baru untuk pertumbuhan akar. Yang kedua, sel proliferasi. Di zona ini, sel-sel aktif membelah diri untuk memperbanyak jumlah sel. Sel membesar dan berdiferensiasi. Sel-sel mulai membesar dan berkembang menjadi jenis sel yang berbeda. Lalu sel matang. Sel-sel telah mencapai tahap akhir perkembangan dan menjalankan fungsi spesifiknya. Lalu nodul. Struktur khusus yang terbentuk pada akar tanaman tertentu, seringkali terkait dengan fiksasi nitrogen. Lalu efek sitokinin pada proliferasi. Hormon sitokinin, yaitu hormon tanaman, berperan dalam mengatur pembelahan sel terutama pada fase G2 mitosis. 3. Hormon giberelin. Hormon giberelin adalah hormon yang berpengaruh dalam proses perkembangan dan perkecambahan pada suatu tanaman saat bekerja sama dengan matahari. Terdapat di meristem apikal pada tunas ujung dan akar, embrio, dan daun muda. Hormon giberelin memicu perkecambahan biji, pertumbuhan batang, dan pembentukan bunga. Hormon giberelin mampu mempengaruhi proses perkecambahan sebab giberelin mampu merangsang pertumbuhan enzim amilase yang berperan dalam pemecahan senyawa amilum di dalam endosperma atau cadangan makanan tumbuhan. Berikut mekanisme perkecambahan yang dibantu oleh hormon giberelin. Giberelin berdifusi melalui endosperma menuju lapisan alueron. Pada lapisan alueron, giberelin merangsang sintesis enzim-enzim yang berhubungan dengan hidrolisis, terutama amilase yang kemudian dilepaskan ke endosperma kembali. Enzim amilase melalui proses hidrolisis merombak cadangan makanan pati. Maltosa dan glukosa yang terbentuk melalui proses amilolisis dirombak menjadi sukrosa dan dipindahkan ke poros embrio atau dapat diserap langsung melalui skutelum di mana proses sintesis sukrosa terjadi. Bila produksi gula berlebihan dan tidak seimbang dengan penggunaan pada poros embrio, akan terjadi akumulasi pada endosperma. Gula berdifusi kembali ke alueron dan berperan menghentikan produksi enzim amilase lebih lanjut. Jika metabolisme sel-sel embrio mulai setelah menyerap air, yang meliputi reaksi-reaksi perombakan atau metabolisme dan sintesis komponen-komponen sel untuk pertumbuhan atau anabolisme. Proses metabolisme ini akan berlangsung terus dan merupakan pendukung dari pertumbuhan kecambah hingga dewasa. 4. Hormon etilen. Hormon etilen adalah senyawa hasil dari reaksi pembakaran yang tidak sempurna dari senyawa yang memiliki banyak ikatan karbon seperti minyak bumi, gas alam, maupun batu bara. Hormon etilen merupakan hormon tumbuhan yang secara umum berbeda dengan hormon lainnya seperti auksin, sitokinin, dan giberelin karena dalam keadaan normal, etilen berbentuk gas. Hormon etilen terdapat pada buah masak atau matang, buku pada batang, dan daun yang senescent atau mengalami penuaan. Hormon etilen berperan dalam pematangan buah dan penguapan daun dan penuaan. Dapat dilihat di gambar, contohnya adalah pisang yang mengalami pematangan. Berikut merupakan mekanisme kerja etilen dalam menghasilkan efek fisiologis pematangan pada buah. Yang pertama, reseptor etilen tertanam di dalam sel. Lalu, molekul etilen di udara mengikat reseptor. Molekul etilen bertindak seperti kunci membuka reseptor. Lalu, sinyal kimia dikirim ke sel dan molekul etilen dilepaskan. 5. Asam absitat atau ABA. Asam absitat merupakan hormon yang kerjanya menghambat pertumbuhan dan bersifat antagonis dengan golongan hormon lainnya seperti auksin dan giberelin.
Asam absitat adalah hormon yang menghambat pertumbuhan, menyebabkan dormansi, dan berperan dalam respons terhadap sel. Asam absitat terdapat di daun, batang, akar, dan buah yang berwarna hijau. Asam absitat dinamakan karena dulunya diperkirakan sebagai hormon utama yang mengontrol absisi daun atau gugurnya daun. Asam absitat dapat bertindak sebagai sinyal komunikasi jarak jauh antara akar dan daun yang kekurangan air, yang menyebabkan penutupan stomata. 1. Asam absitat mengikat reseptornya. 2. Pengikatan asam absitat menginduksi pembentukan spesies oksigen reaksi atau ROS yang mengakibatkan aktifnya saluran Ca pada membran plasma. Produksi asam fosfatida atau PA yang dimediasi oleh fosfolipase atau D atau PLD berkontribusi terhadap produksi ROS. 3. Masuknya kalsium memicu transien kalsium intraseluler dan mendorong pelepasan kalsium lebih lanjut dari vakuola. 4. Asam absitat menstimulasi produksi NO dan NO meningkatkan kadar CADPR. 5. Asam absitat meningkatkan kadar INSP melalui jalur pensinyalan yang meliputi STP, protein G heterotrimetrik, dan fosfolipase CAN-D, PLC, dan PLD. 6. Peningkatan CADPR dan INS mengaktifkan saluran kalsium tambahan pada tonoplas, melepaskan lebih banyak Ca dari vakuola. 7. Peningkatan kalsium intraseluler menghambat saluran K pada membran plasma. 8. Peningkatan kalsium intraseluler mendorong pembukaan saluran cloud atau anion pada membran plasma yang menyebabkan depolarisasi. 9. Pompa proton membran plasma dihambat oleh peningkatan kalsium sitosol yang diinduksi asam absitat dan kenaikan pH intraseluler yang selanjutnya mendepolarisasi membran. 10. Depolarisasi membran mengaktifkan saluran K pada membran plasma. 11. K dan anion yang akan dilepaskan melintasi membran plasma pertama kali dilepaskan dari vakuola ke sitosol. Sekian presentasi saya akhiri.